Jadi mungkin waktu pas awal-awal banyak tawaran podcast tuh ketika gue masih banyak hal di hidup gue yang gue belum berdamai. Musisi Indonesia mana yang lu paling gak suka? Gitu kan, suka ada gitunya kan gitu. Terus pokoknya di kepala gue adalah cuman karena kalau misalkan gue jadi backing vokal, gue harus jadi backing vokal yang beda sama backing vokal lain. Semua hal yang gue takutin tentang gue jalan jadi backing vokal sama Malik tidak terjadi. Dan ketika gue akhirnya memutuskan untuk menjadi diri gue sendiri, lo pergi gitu. Berarti lo gak suka gua. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa di sini tempatnya dimana kita akan ngobrol sama para tetangga kita tentang life journey dan juga spiritual journey mereka. But anyway, sebenarnya kata tetangga ini milik tamu kita yang satu ini sebenarnya ya di awal ya, karena fans clubnya mereka adalah tetangga. Tapi dengan tidak tahu dirinya gue ambil tetangga untuk dijadikan our own tagline di Daniel Tetangga Kamu. Langsung aja, this is Kamga, what's up? Hai man, hai Daniel. Gue pas lagi ngobrol barusan itu gue langsung men sebenarnya tetangga itu kan sebutan fans clubnya tangga ya. Gue baru inget man. Itu pas lagi in the midst of like talking about awal-awal gitu bro. Wah gila. Jadi buat kalian yang gak tahu, sebenarnya Kamga sama gue dulunya pernah satu manajemen gitu. Benar. Jadi sebenarnya sebelum tangga itu terbuat, manajer kita, mantan manajer lo, itu udah sempet kayak dulu belum ada WA, dia sempet ngasih lihat foto-foto kalian gitu, foto lu, fotonya Tata, saat itu masih Nera sama Desti. Yeah. Dan kasih lihat gitu yang kayak wah apa nih, ya ini band kita berikutnya nih namanya Tangga nih Nil, kayak gitu segala. And itu pertama kalinya sih gue kayak terpapar atas yang namanya Muhammad Kamga gitu. Tapi bro, itu nanti kita bakal ngobrol lebih dalam lagi soal itu. Tapi lu sendiri sebenarnya gak terlalu sering ya di podcast gitu ya? Kayak jarang gue lihat di podcast gitu bro ya? Iya, terakhir podcast itu sama Patra deh kayaknya, Patra Gumala waktu itu. Kenapa jarang podcastan? Gue agak menghindari sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin waktu pas awal-awal banyak tawaran podcast tuh ketika gue masih banyak hal di hidup gue yang gue belum berdamai gitu. Kayak masih banyak apinya banget, dan ini apinya bukan api yang baik kayak gitu. Jadi gue kerjaan gue di podcast tuh ngomongin orang dan gue banyak hal yang gue seselin gitu. Beruntungnya gue nggak seterkenal itu di zaman itu, jadi kayaknya banyak obrolan di podcastnya nggak nyampe ke orangnya gitu. Okay. Tapi itu kayak grogotin gue dari dalam gitu. Gue yang kayak gue gak kenal dia, mungkin dia baik, mungkin dia apa, mungkin ini cuma ke persepsi gue tentang dia. Dan kayak semua hal yang gue ngerti kita pasti ada momen ketika kita kayak pass judgment sama orang yang kita gak kenal gitu. Maksudnya itu sangat manusiawi. Tapi lu gak harus omongin di podcast gitu. dan mungkin tuh kayak salah satu cara gue buat kayak I don't know, maybe like being rebel or something. Cuman gue banyak menyesali sih gitu. Dan ada beberapa orang yang pernah gue omongin di podcast yang gue udah minta maaf langsung. Oh wow. Tapi ada satu yang belum. Oh, there you go. Dan oke nih gue buka aja ya. Gue buka aja nih ya gitu. Karena gue ngefans banget sama orang ini. Jadi gue pernah podcast waktu itu bareng sama Tata sama Chef. Terus kita ngomongin tentang kayak musisi Indonesia lah gitu. Dan podcastnya biasanya suka musisi Indonesia mana yang lu paling gak suka gitu kan, suka ada gitunya kan gitu. Terus pokoknya gue lupa gimana akhirnya bisa kesana, tapi kesebut tuh Isyana Saraswati. No way. Okay. Which gak mungkin, dia bagus banget gitu. Jadi kayak waktu itu pokoknya gara-gara gue lagi datang ke satu acara pengen nonton Isyana. Itu pas album 1 kalau nggak salah, itu pas masih ada Rolling Stones. Okay. Dia manggung di sana. Terus gue ngefans sama lagu Tetap Dalam Jiwa. Gue ngefans sama lagu Keep Being You. Chef ngefans sama Tetap Dalam Jiwa.
Jadi kita nunggu banget kan, Isyana naik panggung, kita anjir Isyana ayo dong segala macam. Terus Isyana bawain Tetap Dalam Jiwa. Terus dia nyanyiin satu kalimat dan abis itu aransemennya berubah, abis total. Aransemennya virtuoso gitu, dan gue kayak ini kan lagu R&B kok jadi gini gitu. Terus udah gue sedih, tapi Chef ngasih kayak ini Tetap Dalam Jiwa nih gitu. Terus Tetap Dalam Jiwa dibawain satu kalimat, abis itu aransemennya virtuoso. Kita kayak kenapa sih nih orang gitu, punya lagu bagus-bagus, kenapa gini segala macam bla 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 gitu. Akhirnya gue ngomong lah di dia podcast kayak, gue ngerti lu jago, tapi kenapa harus gini, gue tuh suka lagu bla bla gitu. Udah. Dan gue gak ngerasa bersalah saat itu gitu. Sampai beberapa tahun kemudian tiba-tiba Chef ngomong gini, aku nyesel deh ngomongin di sana. Terus kayak kenapa? Kayaknya emang dia jiwanya gak pop gitu. Kayaknya emang dia jiwanya dia virtuoso. Emang dia virtuoso. Terus Chef ngasih lihat gue satu video Isyana nyanyi kayak lagu Seriosa gitu. Dan bagus banget, dan gue kayak gila nih orang sebagus ini ternyata gitu. Kenapa dia bawain Tetap Dalam Jiwa, kayak gue jadi bingung gitu kan. Tapi gue reflect ke hidup gue juga, iya tapi gue juga suka R&B, tapi gue bawain Terbaik Untukmu. Maksudnya kayak mungkin kita memang ada di lane yang sama. Dan sampai akhirnya ada satu momen Isyana main di acara TV apa gitu, terus dia bawain lagu dia yang udah mulai rock gitu. Kayaknya dia bawain Il Sogno deh. Terus salah satu jurinya, karena itu kayak kontes acara apa namanya talent search gitu. Salah satu jurinya bilang kayak, wah di sini gue lihat lu hidup gitu. Maksudnya kayak ini akhirnya menjadi Isyana yang seutuhnya. Dan dia kayak nangis gitu. Di Indonesian Idol. Oh itu Indonesian Idol. Yes. Dan di situ gue yang kayak gila, dosa gue gede banget sama orang ini. Ya. Terus gue nyari momen di mana gue bisa ketemu dia. Sampai ada suatu hari gue mau With The Fest. Waktu itu gue mau main gue ada manggung sama Hondo dan gue masuk ke stage-nya Hindia gitu. Ya. Hindia featuringnya salah satunya Rara Sekar, kakaknya Isyana. Right. Gue lagi di backstage, ada Isyana nonton. Terus gue kayak oke ini Isyana, gue harus ngomong. Minta maaf. Udah gitu. Terus akhirnya gue langsung samperin, halo Isyana, gue Kamga gitu kan. Terus gue kayak ini gue mau pengakuan dosa nih. Jadi dulu gue tuh pernah nonton lu manggung, terus lu kayak manggungnya jelek banget gara-gara apa aransemennya berubah segala macam gini-gini, dan gue kayak lo kok Isyana kayak gini. Lu ngomong jelek banget. Iya, gue ngomong itu karena gue tahu gue mau terusin tapi lu ternyata lu idola gue sekarang, gak ada orang lebih keren dari lu di Indonesia menurut gue gitu. Tapi pas gue ngomong Vidi Aldiano masuk, Syan apa kabar Syan, dan Vidi bawa Isyana kabur. Jadi hal terakhir yang Isyana dengar dari mulut gue adalah lu manggung dan lu jelek banget. Oh no. Gue yang kayak Vidi, lu kenapa lakuin ini ke gue? 2 kali berarti. 2 kali, lu harus minta maafnya double sih. Makanya gue kayak gue nggak tahu Isyana lu bakal nonton ini atau enggak, tapi serius lu idola gue senang banget sama journey lu. Gue ngerasa kita ngelewatin journey yang mirip, tapi lo sukses ngeflip table-nya dan ya lu harusnya nggak kaget kalau luar biasa, karena semua orang bilang lu luar biasa. Cuman gue mau minta maaf kalau kedengarannya kayak gue ngomong hal yang salah, padahal gue mau ngomong ke arah sana kalau nggak ada video. Udah itu oke. Udah gue udah mulai tenang ya. Udah klarifikasi. Ini padahal bukan podcast klarifikasi by the way guys ya. Aduh Kam, it's so funny. Itu gila ya, awkward moment seperti itu sih yang bikin kita kayaknya manusia. Iya, ya udahlah ya. Gitu. Ya udahlah gitu ya. Kan. Ya mudah-mudahan nanti ada yang nge-share video ini ke Isyana juga kayak gitu. Dan jangan dipotong. Jangan dipotong. Ini karena ketiga kalinya. Tapi Kam, emang ya maksudnya gue sendiri juga sebenarnya sama Kamga, gue inget ada satu momen kita nongkrong di sebuah coffee shop, itu gara-gara malamnya gue abis mimpiin lo. Dan itu aneh banget sih, kayak jarang mimpiin Kamga, dan itu gue mimpiin si Kamga. Abis itu gue WA besoknya, gue bilang ketemuan yuk. And I think yes, that day pas kita lagi ketemuan itu you were on that level yang lagi panas berapi-api, fire gitu ya. And I could feel sih, kayaknya it's mungkin gue bisa bilangnya hatinya lagi kurang sehat gitu. Dan dimana ketika hati lagi kurang sehat, kayaknya bawaan lu pengen marah sama semua orang aja gitu. Dan kayaknya hidup ini nggak adil, semua orang kok nggak ngertiin lu and everything. And that's how I felt. Even though gue nggak bilang itu ke lu, tapi gue ngerasain lah that was the vibe. Dan ternyata di podcast terlihat seperti itu kan. But how are you right now? Gimana hati lu sendiri, gimana? How are you today? Gue merasa gue lagi di fase
gue yang paling baik secara manusia ya gitu. Wow. Ini kita nggak ngomongin apapun di luar Kamga, sebagai Kamga aja anaknya Kanelu Suzanawati gitu. Wow. jadi kayak gue merasa tahun ini gue paling berpijak lah gitu. Wow. Kenapa? Is it lo baru nikah, Januari kemarin. Setelah 10 tahun pacaran guys, akhirnya nikah juga. Let's go. Congratulations by the way. Terima kasih banyak. Really happy for you. Thank you. Selamat menempuh hidup baru. Tapi itu kan Januari, berarti udah 11 bulan nikah lah ya. Hampir setahun gitu. And is that part of it? Gue merasa bukan karena itu. Gue merasa mungkin malah kebalik. Jadi kayak karena gue akhirnya jejak, gue menikah gitu. Jadi kayak mungkin proses ini nggak di momen kita sekarang ngobrol, iya gue merasa itu. Cuman gue sih ngelihat kayaknya start 2023 kali ya. Gue merasa tenang ya gitu. Maksudnya akhirnya hidupnya napak gitu. Gue mungkin salah satu apa ya, kan kita kalau dapat gift pasti ada curse-nya gitu. Kayak mungkin gift-nya buat orang seperti gue yang memang dari kecil cuma tahu musik gitu, gue gue terlatih untuk selalu melayang gitu. Kayak gue selalu bengong mikirin musik, mikirin lagu, mikirin lirik, berusaha ngerasain banyak hal karena gue pengen ngomongin gitu. Gue berusaha hilang ketika gue di panggung, gue berusaha hilang ketika gue rekaman. Fokus gue adalah bermimpi gitu. Jadi gue mimpi terus gitu. Dan mungkin somehow mimpi-mimpi tersebut ketika gue muda itu mudah untuk gue dapatkan gitu. Kayak misalnya contoh ya gitu, gue nyanyi kelas 5 SD tiba-tiba juara 1. Dan gue nggak tahu kalau misalnya gue bisa nyanyi. Jadi cuma karena gue anak hitam dibully, udah Kamga aja nyanyi, Kamga aja. Terus gue kayak ya udah daripada dibacotin teman-teman SD kan, gue ikut nyanyi tiba-tiba. Ternyata gue bisa nyanyi gitu. Terus gue les vokal di Bogor. Terus habis itu kayak si gurunya ngerasa kayak lu harus ke Jakarta deh supaya lu bisa lihat banyak contoh gitu. Gue les di Jakarta. Terus gue baik di tempat les tersebut. Gue masuk choir. Terus tiba-tiba SMP kelas 3 gue ketemu Johan Yahya. Terus kita bikin tangga. Terus manajer kita dulu. Terus manajer gue dulu, manajer lo sekarang. Yes, terus 3 SMA gue tangga album 1 dan gue ngerasain lagu Terbaik Untukmu sama Hebat diputer pas gue masih di kantin SMA gitu. Maksudnya kayak dan gue di Bogor ya, maksudnya kayak itu bukan hal yang normal gitu untuk anak Bogor kayak gitu. Terus udah kayak gue cita-cita gue menjadi penyanyi dan kelas 3 SMA gue udah punya album 1, terus jalannya baik gitu. Jadi mungkin gue terbiasa untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah gitu ketika kita ngomongin mimpi ya gitu. Dan ketika akhirnya tangga berakhir dan gue memiliki cita-cita lain dan gue merasa cita-cita ini adalah cita-cita yang paling tulus sebagai pemusik ya gitu. Pokoknya gue mau bikin musik yang gue mau, yang menceritakan semua ceritanya tentang hidup yang gue tahu gitu, tentang gue, tentang pokoknya cita-cita gue dalam musik adalah ketika orang dengar lagu gue, mereka nggak perlu kenalan sama gue untuk tahu gue orangnya kayak apa. Itu goal gue main musik sebenarnya gitu. Pas mulai itu ternyata semuanya sulit. Gitu. Semuanya sulit dan sampai akhirnya gue berpikir kayak oh ya mungkin kan orang punya peak moment ya. Mungkin peak moment gue pas muda gitu. Dan gue nggak bisa berdamai sama itu karena gue ngerasa ya tapi gue sekarang udah punya tools untuk ngelakuin apa yang gue mau ketimbang gue muda gitu. Tapi emang gak dikasih aja gitu. Sampai akhirnya udahlah marah. Dunia gak ngerti gue, orang gak ngerti gue, keluarga gak ngerti gue, nyokap gue gak ngerti gue, semua gak ngerti gue gitu. Kecuali Tata dan Chef gitu ya. Kayak kita cuma punya bertiga udah gitu. Pokoknya kita cuma punya bertiga, yang lain gak ngerti, gak peduli, ya udah. Sampai akhirnya 2019 itu mungkin momen yang cukup gue kayak berusaha buat nggak parah kok, tapi parah sih. Jadi pokoknya intinya gini, 2019 adalah momen terendah di hidup gue karena dulu itu tawaran nyanyi yang datang ke gue semua gue tolak kalau bukan untuk dekat. Gitu karena gue ngerasa ya cuman ini yang mau gue lakuin. Sampai akhirnya gue ada di satu fase di mana gue nggak punya uang gitu dan gue nggak jadi gue suka buat beras perak. Apa itu? Beras perak tuh jadi kayak beras yang ketika lo bikin ke nasinya tuh kayak
kayak aur kering gitu Right. gitu. Dan si beras pra tuh kalau lu ke pasar harganya lumayan mahal, pada zaman tuh harganya 11.000. Dan gue sama chef itu setiap mungkin 2 minggu sekali kita pergi ke pasar buat beli beras pra. Karena itu satu-satunya hal mahal yang bisa masuk ke mulut kita. Jadi kayak oke, kita beras pra pakai kecap dan telur. Beras pra pakai kecap dan telur, dan itu tiap hari gitu. Dan kalau misalnya tiba-tiba lagi ada uang, kita bisa pergi ke warteg buat beli ayam segala macam. Which kalau looking back sekarang sih lucu, tapi kayak di masa itu nggak ada lucu-lucunya sama sekali gitu kan. Sampai akhirnya gue kayak ya udah deh, kalau emang harus kerja apapun dari musik ya udah deh gue coba lakuin. Akhirnya waktu itu ada satu teman, dia punya band reguler, terus dia nggak bisa, lu mau gantiin gue nggak Kam gitu. Terus gue kayak oh ya udah deh, ayo deh gue main reguler, nyanyiin lagu orang lagi nih akhirnya, tapi ya udah nggak apa-apa. Gue main reguler 2 kali. Abis itu gue nggak diajak lagi, dan pas gue tanya alasannya, ternyata alasannya karena gue nyanyinya terlalu pelan. Which pada saat itu dengan pengetahuan musik yang gue punya, gue ngerasa kayak lah emang tugas gue nyanyi bukan buat nyanyi keras, kan ada sound engineer, itu tugasnya sound engineer untuk bikin nyanyinya keras gitu. Tapi ya mungkin gue spoiled sama kehidupan gue sebelumnya gitu. Jadi akhirnya mereka memerlukan penyanyi yang bisa project suara besar gitu, yang gue bisa lakuin, tapi ego gue nggak mau lakuin itu karena gue ngerasa tapi gue sing better kalau gue nyanyi pelan, jadi nggak bisa gitu. Right. Udah akhirnya gue nggak diajak lagi, sama si band itu gitu. Dan di situ gue reguler aja nggak mau gue gitu. Terus iya terus sedih banget, gila. Terus abis itu gue punya satu teman, dia itu pokoknya kayak raja, dia ratunya acara-acara korporat untuk bawain koplo gitu. Dan dia perlu gue, terus gue kayak vokalis gue nggak bisa nih, jadi cuma ada gue harus ada teman gue kayak, tapi gue nggak bisa nyanyi koplo, ya udah lu jadi backing vokal gue aja. Akhirnya gue nge-backingin dia, manggungnya kayak 5 jam apa 6 jam gitu. Jadi pokoknya beracara koplo korporat gitu. Dan di situ gue ngerasa di panggung gue bener-bener gak ada gunanya di sini, karena dia, maksudnya kayak temen gue itu bener-bener ratunya, kayak gue bener-bener ngelihat kayak ternyata dia di di ranahnya dia emang jago banget, dan gue nggak punya ilmu ini gitu. Dan di situ gue kayak wah gila nih, gue lupa bayarannya berapa, atau yang pasti kayak di bawah 1 juta deh. Terus terus gue kayak wah gila, apakah gue bakal jadi kayak gini for the rest of my life gitu, kayak gue nggak tahu. Sampai akhirnya, nah ini agak konyol sih, cuma ya udah ya, gue cerita ya. Jadi gue waktu itu tuh sering berkeluh kesah sama ada satu musisi juga namanya Petra Sihombing. Oh ya. Salah satu produser Indonesia paling keren sekarang gitu. Yeah. Tapi kita tuh punya masalah yang sama. Kita tuh adalah anak-anak label yang mau indie, pengen rebranding dan gagal gitu. Jadi kayak gue sama Petra dulu kayak punya kedekatan sebagai kayak gila, kita anak dahsyat yang gagal ya gitu. terus Petra menemukan spiritualisme di apalagi sejak bokapnya. Iya. Ya. Jadi dia bilang lah sama gue, Kam lu coba kulik warna deh gitu. Ini gue pernah ngobrol sama dia dan dia lupa, tapi ini udah masuk core memory gue nih, kayak lu coba iniin warna deh. Terus habis itu apain warna? Kulik. Lu coba kulik tentang warna gitu. Warna as in band warna atau enggak, warna baju gitu. Okay. Mungkin warna baju bisa bantu kata dia, kayak kayak mungkin ini feng shui atau apa, gue lupa, tapi dia kayak lu cocok warna pink deh, dia ngomong gitu. Terus gue kayak oke, warna pink ya gitu. Nah pas di momen itu gue tiba-tiba dapat kerjaan nyanyi buat satu perusahaan asuransi lah gitu. Okay. Terus itu di Pacific Place. Terus gue ke Pacific Place nih jalan, terus tiba-tiba gue lewatin H&M. Terus di H&M itu pas di depannya itu ada celana dalam warna pink. Iya. Karena pas kita ketemuan di coffee shop kemarin itu kayaknya lu lagi pakai. Oh iya, karena lu cerita soalnya di sini. Bukannya gue ke WC dan ngeliat Kamga lagi buka celana guys, cuman maksudnya emang karena lu ceritain ke gue. Iya gue inget sekarang. Iya. Terus akhirnya gue sama chef kayak udah aku beli aja celana dalam warna pink, udah beli aja lah. Akhirnya gue belilah itu celana dalam warna pink gitu, ya kan. Terus gue beli karena udah nggak tahu harus ngapain lagi gitu. Akhirnya gue pakai celana dalam warna pink. Di minggu yang sama, tiba-tiba gue dihubungin sama manajer, ada band namanya Kelompok Penerbang Roket. Manajernya namanya Risma. Risma tuh pokoknya geng-geng Bintaro, musisi Bintaro lah. Segeng sama Widi Malik nih, drummer Malik. Terus Risma nelfon gue, Kam si Widi
mau nanya sama lu tapi nggak enak. Apaan sih nanya apa? Enggak, jadi dia backing vokal dia keluar, terus dia mau coba backing vokal cowok, dia kepikiran lo, tapi dia nggak tahu lu tuh mau nggak sih gitu. Di momen itu gue nggak tahu gue mau atau nggak, karena gue kayak wah gila, gue nggak pernah sih ngebayangin ini gitu. Terus gue kayak tapi gue ngefans banget sama Malik gitu. Jadi gue yang kayak anjir yang minta Widi lagi gitu. Terus gue akhirnya bilang sama Risma, ya udah gini, set meeting aja dulu, kita ngobrol dulu gitu. Terus udah akhirnya hari Jumat atau Sabtu gitu, gue lupa, gue meeting waktu itu sama Widi sama Indah. Terus udah kita ngobrol tentang apa namanya, dia mau punya bayangan apa segala macam bla bla. Terus dia nanya sama gue, lo mau nggak gitu, dan gue bilang gue nggak tahu gitu, gue nggak tahu keadaannya ini gue mau atau enggak, karena gue belum pernah ngelakuin ini. Dan karena ego gue juga masih gede saat itu gitu, gila ya udah nggak punya uang masih ada egonya aja gitu. Jadi karena ego gue gede pada saat itu, gue bilang gini, oke, mungkin gue mau jadi backing vokalnya. Kalau semua backing vokal lo yang lain keluarin aja, jadi backing vokalnya gue aja. Gue bisa main vokal efek, gue bisa ngapa-ngapain. Jadi kebutuhan lo mau backing vokal 2 bisa gue tanganin dengan gue 1 orang. Gitu. Which secara teknis mungkin iya. Yes. Tapi secara moral itu adalah hal yang sangat buruk untuk diomongin ke calon employer lo. Karena lu ngomong kayak gitu, bentar, gue penasaran nih. Karena lu pengen ngambil job-jobnya mereka, rezekinya mereka, jadi sehingga dari 3 orang backing vokal yang misalnya ya harganya 500 misalnya, lu dapat 1.500.000 sendiri, atau emang karena lu nggak pengen disandingin sama backing vokal yang lain, secara karena gue nggak gitu. Oke, satu hal tentang gue adalah semua hal yang gue lakuin itu hampir nggak pernah keputusannya karena uang. Karena yang tadi gue bilang, gue tuh orangnya melayang gitu. Di kepala gue cuman musik. Di kepala gue adalah cuman karena kalau misalkan gue jadi backing vokal, gue harus jadi backing vokal yang beda sama backing vokal lain. Jadi gue akan kulik apapun, akan gue pelajarin supaya kayak kalau dia value-nya ini gitu. Buat gue value gue sebagai musisi pada saat itu penting banget gitu. Jadi gue bahkan gak mikirin tentang rezekinya Melita, rezekinya Menu gitu. Gue gak mikirin gitu. Yang sekarang jadi sahabat gue gitu. Terus dan Widi satu langsung bilang kalau itu gue gak bisa. Gitu. Wah, dia langsung respon kayak gitu. Dia langsung bilang gitu, kalau itu gue gak bisa. Atau gini aja deh Kam, gini, lu coba aja dulu, nggak usah ikut Malik, tapi kita lagi ada Road to Soundrenalin, jadi ada 8 panggung. Abis itu kita manggung si Soundrenalin di GWK di Bali gitu. Lu ikut itu aja, 9 panggung itu aja gitu. Kalau lu abis panggung ke 9 lu masih mau, jalan. Tapi kalau lu udah nggak mau, ya udah gitu. Enggak, tapi apa bedanya? Maksudnya itu kan berarti lu tetap jadi backing vokalnya Malik and the Essentials. Benar, tapi gua nggak full jadi backing vokal Malik. Jadi kasarnya mereka bisa bilang kalau ini adalah konsep Malik untuk Soundrenalin. Karena memang pada saat itu emang keberadaan Malik di Soundrenalin itu cukup besar banget, karena mereka band yang main di prime time festival rock yang bukan rock. Jadi itu nggak pernah kejadian sebelumnya. I know, Soundrenalin harusnya kayak bumerang gitu, misalnya kayak Coil. Tapi sekarang Malik and the Essentials. Iya, gitu. itu nggak pernah kejadian. Jadi kayak sangat make sense ketika mereka bikin konsep baru yang mungkin melibatkan gua gitu. Jadi mungkin dia ngerasa mungkin nih anak hatinya agak ngerasa nggak nyaman, coba gua kasih ini. Terus gue bilang, oh ya udah, ayo gitu, let's go gitu. Udah, akhirnya gue cobain, dan ada setelah panggung pertama, bahkan Road to Soundrenalin kita nggak usah nunggu apa Soundrenalin GBK. Jadi Road to Soundrenalin pertama gue lupa di mana, kayak Bandung deh. Terus gue manggung, terus gue yang kayak, wah fun ya gitu, ternyata ini hal yang gue nggak tahu gue mau, tapi ternyata gue mau banget ngelakuin ini gitu, bawain lagu-lagu yang gue suka, main sama band Indonesia favorit gue gitu, ngerasain energi mereka di atas panggung, dan ya udah, habis itu sampai sekarang akhirnya jalan gitu. Dan menurut gue banyak banget pintu rezeki yang terbuka setelah gue berhasil melepaskan ego yang satu itu. Gitu. Gila. Ketika sekarang sih ngeliat itu bisa kayak anjir kok gue bisa gak mau ya gitu. Tapi kayak di masa itu, dan gue berusaha looking back ke gue di tahun 2019 gue bisa mengerti banget sih kenapa gue hesitant banget buat mengambil kesempatan yang mungkin cuma akan datang sekali ini gitu. No, enggak, ini menarik banget, karena setelah lu menceritakannya dengan urutan seperti itu, Kam, tadinya kita pikir kayak ya mungkin emang
Kamga emang orangnya rendah hati, baik gitu kan. Tadi bahkan gue sempat ngomongin ada sebuah kata namanya meekness, M-E-E-K kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya gitu, meek gitu, yang jarang banget orang ngomongin sekarang ini karena kebanyakan diganti dengan humble. Tapi meekness itu artinya power under control. Jadi dia sebenarnya emang punya power, dia emang tahu dia bagus, tapi dia bisa mengontrol power itu supaya tidak mengintimidasi orang-orang lain atau bahkan menghancurkan orang lain gitu. Nah, gua ngelihat lu saat ini ada di posisi meekness tersebut gitu, karena gue tahu kualitas lo, gue tahu banget kualitas lo. Maksudnya kita udah kenal dari udah berapa puluh tahun yang lalu gitu, dan gue pernah ngeliat lo nyanyi di Grand Indonesia saat itu, lo kayak improv, lo kayak nyanyi lagu John Legend or something, and I thought that was the most mind blowing experience buat gue, karena gue benar-benar nikmatin banget gitu. Dan habis itu gue bilang sama Joe, gue bilang, Joe, gila Jo, please banget dong, gue pengen banget ngedengerin Kamga nyanyi solo kayak gitu. Gue karena gue ternyata se-ngefans itu sama Kamga ketika dia nyanyi sendirian kayak gitu. Nah abis itu gue bikin sok-sok nge-rap Dance I Love Indonesia, itu kan kita nge-spin off dari lagu Bendera, Benderanya Coklat, dan yang nulis lirik lagu rapnya adalah Kamga juga gitu. Lu ngebantuin gue juga di situ. So I know you're a maestro, I know your quality, I know your power, but then untuk memilih untuk menjadi gue juga nyaman juga sebagai backing vokal dari Malik and the Essentials, itu gak gampang. Tapi ternyata lebih gak gampang lagi ketika lu sendiri juga mempunyai ego yang ternyata sangat besar sekali gitu. Emang bener sih, kayak tadi lu bilang gitu, wah gila udah gak punya duit tapi egonya masih tinggi juga. Dan gue sering banget ngeliat orang-orang yang punya ego miskin dan kadang-kadang orang-orang yang punya ego, iya dia benar, tapi pada akhirnya dia berakhir sendirian karena dia dan egonya kayak gitu. Dan di sini ada pembelajaran yang begitu besar banget Kam dari cerita hidup lo, dimana ketika lu udah tidak benar dikontrol lagi sama ego lu, tapi lu bisa mengontrol ego lu, pintu rezeki jadi banyak terbuka juga gitu. It's epic sih menurut gue sih. Iya, gue kayak ya mungkin kita akhirnya ketemu di sini gara-gara satu artikel di Pop hari ini tentang cerita gue di Malik gitu, which gue appreciate banget sama Pop hari ini nulis itu tentang gue. Cuman karena ada satu satu informasi yang tidak dibagikan gitu. Mungkin mereka merasa nggak ngebagiin itu ya karena mereka nggak mau kayak bikin gue terlihat less than gitu. Cuman menurut gue memang informasi itu penting supaya orang gak nganggep gue kayak saint. Soalnya gue ngerasa kayak dalam beberapa minggu ini kayak wah gila dia saint. Gue kayak enggak, bukan. Kayak informasinya adalah memang di masa ketika Widi ngajakin gue ketemu, emang gue susah. Ego lu gitu. lagi kayak lagi bener, ego gue lagi tinggi banget, sementara financially gue nggak tersupport apapun gitu. Jadi memang itu bukan kayak keputusan, ini bukan kayak teman yang kayak udah deh gue bantuin band lu, bukan gitu. Keberadaan Widi di depan gue itu bisa merubah hidup gue di detik itu, dan gue masih di kepala gue bilang kayak nggak, jangan deh. Dan kayak nggak ada jawaban selain iya, ayo let's go, thank you so much for this opportunity. Udah, sebenarnya jawabannya itu. Tapi kayak gue masih, si demon di sebelah kiri ini masih kayak lu yakin lu Kamga lu gitu, tuh Kamga lo, lu tuh bisa bla bla gini gitu. Dan semua hal yang gue takutin tentang gue jalan jadi backing vokal sama Malik tidak terjadi. Yang hal gue takutin adalah hati gue akan merasa hampa, gue akan merasa rendah diri, gue akan merasa direndahkan orang, gue nggak reach full potential, nggak ada yang kejadian, malah mungkin yang terjadi malah sebaliknya gitu. Akhirnya semua pekerjaan yang maksudnya semua pekerjaan utama gue sekarang, backing vokalnya Malik, vocal director dan produser, semuanya gue menjadi support system buat musisi lain gitu. Dan di situ hidup gue berubah gitu. Dan ternyata kayak gila, ternyata ini menyenangkan ya gitu. Maksudnya ternyata ini menyenangkan ya gitu, terlibat di lagu-lagu musisi-musisi yang lu favoritin gitu. Dan lu tahu kalau lu memberikan sesuatu ya mungkin 1%, mungkin 2% gitu yang bisa bikin lagu itu jadi lebih baik gitu. Dan menurut gue itu lebih bermakna ketimbang
nutup diri lu untuk kayak pokoknya gue keren karena gue tahu gue keren banget di ruang kerja gue. Gitu kan. Itu kan Dan mungkin sampai akhirnya kalian mendengarkan. Iya, sampai akhirnya suatu hari nanti. Nah, itu menurut gue kayak gue udah membuang bertahun-tahun hidup gue demi suatu hari nanti. Iya. Orang akan melihat gue seperti yang gue mau mereka lihat gue. Dan kan itu bukan semua hal yang bisa karena celana dalam pink guys. Yoi. Lu masih pakai by the way? Kebetulan enggak sih. Oh, iya. Udah gak perlu. Terus ternyata masih aman-aman aja jadi. Tapi tetap makasih celana dalam pink. Gue ingat Joe sempat bilang gitu, manajer gue sekarang juga, Johan Diaya, karena pas ketika Joe menjadi manajer lo, kalian bikin lagu hebat, si Joe bikinin lagu apa sih terbaik untukmu? Terbaik untukmu. Hebat malah. Sorry hebat ya. Sorry. Hebat gitu. Nah abis itu dia bilang gitu, anak-anak tangga nih kayak ngerasa lagu hebat tuh terlalu pop banget, terlalu wah ini bukan kita kayak gitu. Ini kita pengen ngebuktiin kita bisa bikin lagu juga. Dan akhirnya kalian bikin sebuah lagu. Tapi memang sih kayak kalau misalnya di compare secara angka, emang si lagu hebat tuh lebih meledak gitu. Kalau di compare secara angka, tapi secara kepuasan kayaknya kalian emang ya at least kita bisa ngebuktiin sesuatu kalau misalnya kita juga bisa bikin lagu loh kayak gitu kan. Tapi itu jadi spiral tuh for some reason, dan itu I think one of the key moment di mana si Tangga akhirnya bubar juga karena ngerasa terlalu dikontrol sama label, terlalu dikontrol kayak ya tadi lah kayak apa yang Petra rasakan atau mungkin yang Isyana rasakan gitu, di mana ini sebenarnya gue sebenarnya ada di sini, tapi kok masyarakat tuh malah terima yang receh-recehnya gue gitu. Dan di situ kayaknya lu saat itu pokoknya gue pengen ngebuktiin banget bahwa power gue yang ada di sini bisa membuat gue terus hidup. Terus hidup. Tapi akhirnya ya itu ya kayak lu ngenolak semua kerjaan selain dekat, lu menolak untuk menyanyikan lagu Tangga lagi gitu, lu kayak bener-bener sebisa mungkin gak pengen diasosiasikan lagi sama Tangga. Sekarang ini lu ngelihat momen tersebut seperti apa? Gue melihat perasaan itu datang dari tempat yang benar sebenarnya gitu, tapi channelingnya salah. Jadi kayak pada saat itu yang gue rasakan adalah benar memang lagu-lagu Tangga itu tidak sesuai dengan musik yang gue suka atau musik yang gue resonate with bahkan dari sebelum gue jalan sama Tangga gitu. Dan memang udah pernah ada obrolan sama Joe sebenarnya waktu pas awal album gitu. Gue bilang sama Joe kayak aduh tapi gue nih sukanya nyanyi R&B gitu. Jadi gue sebenarnya nggak terlalu cocok nyanyi ini gitu. Terus dia bilang kayak ya nggak apa-apa, maksudnya kayak lu tetap akan bisa jadi lo, cuman kita harus jualan dulu gitu. Memang permasalahan dari kita harus jualan dulu tuh kan itu juga seperti gift yang jadi curse juga gitu. Kayak giftnya adalah benar akhirnya lu jadi besar, curse-nya adalah lu nggak bisa mematahkan ekspektasi orang terhadap apa yang orang udah tahu tentang lu sebelumnya gitu. Betul. Jadi kayak akan aneh rasanya apabila terbaik untukmu besar dan kita nggak punya terbaik untukmu kedua. Akan aneh apabila kita hebat besar tapi kita nggak punya hebat kedua gitu. Which akhirnya karena kita berusaha mengejar si lagu-lagu kita yang sukses, akhirnya untuk kita bisa mengejar musik yang kita mau, ya jadi makin sulit gitu kan. Alasan mengejarnya menurut gue tepat gitu, karena seniman itu kan pekerjaan paling aneh sebenarnya. Seni itu pekerjaan paling aneh karena kasarnya gini, kalau misalnya lu kerja apapun selain seni, kita goalnya adalah kesuksesan secara materi gitu. Jadi kayak oke, kalau misalnya lu kerja kantoran, berarti goal lu adalah gaji. Lu mau happy di mana? Ya lu happy cuti, ya kan? Iya. Jadi kayak mau kerjaan lu sangat gak menyenangkan gak ada masalah kan, gue bisa cuti dan gaji gue bagus gitu. Sementara kalau kerja di seni tuh aneh, lu pengen sukses tapi lu harus happy karena ini seni gitu. Karena gue suka nyanyi, gue gak mau nyanyiin lagu yang gak gue aminin, gue gak mau nyanyiin lagu yang gue
nggak suka, gue nggak mau nyanyiin lagu yang bukan tentang gue segala macem gitu. Jadi kayak bingung kan akhirnya gitu. Dan pada akhirnya lu sebagai musisi ketika lu dipanggil untuk ngejob, lu harus nyanyiin lagu-lagu yang lu nggak suka. Iya, benar. Dan every single night for gitu. years. Benar. Dan ngomongin hal ini ke orang yang nggak berseni mungkin agak sulit gitu, karena ya tapi kan lu kerjaan gitu. Cuman memang hal itu bisa bikin lu gitu, karena kayak pertama lu karena lu bosen sama lagunya, yang kedua lu karena lu kayak kok orang suka ya gitu ya. Terus abis itu akhirnya yang ketiga yang paling serem adalah orang suka sama gua, bilang suara gua bagus, bilang gua ada di momen hidupnya dia, padahal yang ada di momen hidupnya dia itu bukan gua tuh lagi main peran gitu, ini bukan gua gitu. Wow. Dan ketika gua akhirnya memutuskan untuk menjadi diri gua sendiri, lo pergi gitu, berarti lo nggak suka gua. Wow. Gitu. Lu nggak pernah suka gua sebenarnya. Dan itu yang bikin sakit menurut gua. Sakit bukan hati ya, tapi sakit sinting gitu. Dan akhirnya yang gue lihat sekarang, ternyata emang tujuannya nggak boleh salah gitu. Dulu tujuannya adalah gue buktiin nih kalau gue tuh sebenarnya segini, atau kalau gue sebenarnya bisa ini bla bla bla. Gue buktiin segala macam udah. Ternyata yang benar adalah gue cuma mau lakuin apa yang ideal buat gue aja sih gitu. Kadang kita suka ngerasa idealisme tuh hal yang menyeramkan gitu. Wah gila, wah lu idealis gitu. Padahal sebenarnya kayak idealis nggak harus susah lagi gitu. Kebetulan yang ideal buat gue adalah ya mungkin R&B, mungkin elektronik gitu. Lirik banyak gitu. Yang idealis buat satu orang lain adalah lagu akustik, yang idealis buat satu orang lagi adalah lagu metal atau lagu rock gitu. Mereka hanya lakuin hal yang ideal buat mereka gitu. Dan ketika akhirnya gue pelan-pelan ngelakuin itu, gue merasa kayak ternyata angernya hilang ya gitu. Karena kan gue cuman ini yang gue punya, gue kasih. Kalau lu suka, gue happy. Kalau lu nggak suka, gue happy karena lu denger. Gue pernah ada satu momen waktu itu. Ini pas Hondo gitu. Hondo tuh somehow memang kita udah agak lebih tenang karena mungkin udah banyak hal yang kita lewatin gitu. Makanya kayak lagu Hondo dan lagu Dekat tuh beda banget. Dekat tuh isi marah-marah doang gitu. Hondo tuh lagunya tentang kayak ya emang kita segini ya udah nggak apa-apa gitu, pasrah gitu. Ada satu momen kita pokoknya lagi mau manggung, tiba-tiba ada orang nyamperin, dia ngomong gini, gue denger album lo, gue nggak ngerti lo gitu. Dan hal pertama yang gue bilang sama dia adalah thank you so much ya lu dengerin. Wow. Karena emang it means everything gitu. Wow. Kayak gue bikin ini 100% apa yang gue punya abis di album ini gitu. Dan lu menggunakan waktu lu 28 menit untuk mau mendengarkan album gue. Makasih banyak ya. Wow. Ternyata emang suka tuh gak penting. Lu gak harus suka. Kita cuma mau didengar gitu. Dan itu yang bikin kita gak gila. Dan setelah itu makanya akhirnya jadi kayak gue merasa punya ketenangan karena ya gitu kayak pekerjaan gue banyak jadi support system buat banyak orang, which gue cherish banget gitu ya. Tapi ketika gue udah mulai banyak hal yang ingin gue ceritakan, gue tinggal balik ke Hondo dan gue tinggal balik ke Dekat untuk rilis sesuatu yang kalau misalkan secara financially bisa mensupport gue akan baik. Kalau secara financially tidak bisa mensupport gue karena mungkin gak banyak pendengarnya, ya juga gak apa-apa karena kan gue punya banyak pekerjaan yang lain yang gue juga sayang gitu. Dan itu akhirnya bikin gue waras gitu. Jadi ya mungkin di momen itu kali gue napak ya. Di momen itu kayak ternyata gak apa-apa ya, gak harus jadi superstar kok gitu. Kayak karena ya gitu mungkin menjadi superstar buat banyak orang gak sepenting. Salah satu pujian paling tinggi yang pernah gue rasain di hidup gue adalah gue bantuin Hindia untuk album dia yang kedua gitu. Terus ada lagu judulnya Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah. Itu lagu ketika gue mau jalan rekaman, kan gue denger dulu kan buat nemenin dia rekaman. Itu gue di mobil nangis gitu. Karena itu tentang pasangan yang punya perbedaan banyak. Tapi lagu itu tentang coba deh kalau kita bayangin kita gak nyerah ya, mungkin kita bisa sampai di situ gitu. Wow. Dan gue ngerasa kayak lu nulis lagu buat gue ya Bas gitu, kayak gue tuh ngerasain itu. Terus akhirnya kita rekaman, dia nyanyi bagus banget di situ, gue isi backing sedikit gitu di bagian belakang. Gue nggak ngerasa punya ownership terhadap lagu tersebut. Karena gue cuman ngerasa gue blessed banget ada di momen itu Baskara ngajakin gue buat
take lagu itu gitu. Yeah. Sampai akhirnya tiba-tiba Hindia konser, terus gue nyanyi di konsernya, terus ada satu orang nyamperin gue, dia bilang gini, Kam, thank you ya buat bayangkan jika kita tidak menyerah. Terus gue kayak, kenapa? Iya lagu itu bagus banget. Gue bilang sama Baskara, thank you. Terus Baskara bilang, itu gara-gara Kamga. Wow. Dan gue yang kayak, no man, it's your song. Gue cuman helping out. Gitu. Tapi gue nggak tahu apa yang Baskara rasain di momen rekaman sampai dia ngomong itu ke orang lain gitu. Dia nggak pernah ngomong itu ke gue gitu. Dan di momen itu gue ngerasa kayak, gila ya ternyata pekerjaan ini penting ya. Mungkin buat orang-orang yang bahkan gue respect so much gitu. Dan di situ gue ngerasa kayak iya, dari semua hal yang orang pernah omongin ke gue tentang Kamga nyanyi bagus banget, Kamga apa segala macam, ini yang paling ngancur. Gue hancur hari itu. Gue berpikir kayak wah gila, ternyata keberadaan gue berguna ya. Ternyata gue punya fungsi di bumi gitu. Dan fungsi gue untuk lagu itu gitu. Karena there are moments yang lu suka mikir gitu, kalau misalnya gue udah gak ada lagi di bumi gitu ya, ada yang kehilangan gak sih? Ada yang merasa kayak aduh sayangnya kalau misalnya gak ada Kamga nih, kalau misalnya ada Kamga mungkin ada hal-hal yang ini yang masih bisa ke-impact. Tapi ternyata keberadaan lu di bumi ini bisa menjadi sebuah ripple effect, bukan cuma buat Baskara aja gitu, tapi buat si orang yang ngedengerin si lagu tersebut juga gitu. Dan begitu juga yang dengerin lagu Hebat, yang dengerin lagu ya semua lah ya dari Zaman Tangga. Fans dekat sama Hondo tuh gimana? Fansnya dekat itu biasanya orang-orang yang marah-marah juga. Seru tuh. Jadi kalau fans dekat tuh bisa kayak, bang lagu lu keren banget bang. Gue baru resign dari kantor gue bang, gara-gara lagu lu gitu. Gue mau lahir kembali bang. Gue kayak wah anjir nih gue gimana nih. Terus karena lu baru resign dari manajemen juga saat itu. Ya, jadi kayak gue nih ini dan itu bener-bener kumpulan orang-orang marah. Which buat gue itu kayak the power of music ya. Itu hal yang gue kayak anjir ini ternyata beneran terjadi ya gitu. Terus sementara kalau fans Hondo adalah fans, ada orang-orang yang kayak aduh gue umur 30, gue gimana ya, kok gue masih gini-gini aja ya, aduh kok gue ini ya, tapi kayak hidup emang gini ya gitu. Fans, orang yang suka dekat jarang yang suka Hondo, orang yang suka Hondo harusnya gak suka dekat. Ya. Orang yang suka Hondo gak tahu tangga. Dan itu weird. Gue pertama kalinya 2019 manggung dekat. Terus ada orang nyamperin kayak, gue suka banget segala macam bla bla gini-gini. Temennya nyamperin dia, lu tahu kan mereka siapa? Siapa? Mereka tangga. Dia gak tahu. Wow. Itu gue yang kayak gila akhirnya kita nemuin orang yang gak tahu tangga gitu. Di momen itu cuman ternyata emang bener, maksudnya kayak lu mungkin bisa besar di satu pool gitu. Tapi bukan berarti berarti semua orang tahu lo. Betul, gitu. Which ada pool lain yang belum tersentuh. Which itu satu humbling moment dan yang kedua adalah kayak oh ya ternyata kita bisa kok untuk bisa mencari pasar di tempat lain gitu, karena kita nggak akan bisa meng-cater pasar tangga dulu karena memang sangat berbeda dan kita ngerti banget gitu. Ketika fans tangga nggak bisa dengerin Dekatan Hondo, kita kayak nggak apa-apa gitu, maksudnya kayak maybe it's not meant for you gitu kan, karena emang beda banget, which is fine gitu. Cuma ya lucu aja. Lu nggak pernah kepikiran untuk solo? Go, Kamga, Muhammad Kamga atau Kamga? Kalau nggak kepikiran sih bohong. Ya. Pasti kepikiran gitu. Mungkin gue akan lakukan gitu. Cuma memang keberadaan Chef sama Tata di hidup gue nggak tahu ada pentingan yang mana ya gitu. Gue nggak tahu pentingan keberadaan gue di hidup mereka atau keberadaan mereka di hidup gue. Karena gue harus jujur gitu. Perasaan gue nulis lagu sama mereka bertiga atau sama Chef berdua itu nggak bisa gue dapetin sendiri. Jadi kayak for some reason, sekali lagi internally speaking, harusnya lagu yang gue bikin sendiri tidak akan sebaik lagu yang gue bikin sama Chef atau lagu yang gue bikin sama Chef Tata. Somehow gue suka energi mereka. Mungkin karena kita udah lama banget bareng gitu. Itu mah bukan band, itu mah udah family. Iya family gitu. Kayak jadi ada itunya yang hilang yang bikin gue agak hesitant buat bikin album solo. Cuman ini juga salah satu ego yang udah mulai kekikis lagi gitu. Akhirnya gue mikir sama gue, emang kalau lo bikin album solo itu harus jadi album solo terbaik yang pernah rilis di dunia ini? Wow.
Kenapa sih lu harus selalu mikir untuk kayak kalau gue bikin sesuatu gue harus bikin yang paling baik? Kenapa sih? Bikin aja Ya, gitu. Kayak mulai ya aja. rilis aja gitu. Kayak lo mungkin punya satu cerita yang lo nggak bisa share ke Chef atau ke Tata, which so far sih nggak ada ya. Gitu. Cuma maksudnya kayak mungkin gitu. Atau ya lu bisa bikin lagu yang menurut lu enak aja. Terus ya udah lo lempar aja buat ya mungkin ada yang suka. Apa namanya mungkin bisa jadi kolam baru yang bisa gue selamin gitu. Dan gue akhirnya mulai berpikir untuk mau coba solo karena itu, karena beban untuk making the best thing ever udah nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya lagunya bukan dibikinin sama lu sendiri, misalnya dibikinin sama Widi lah misalnya, would you do it? Atau tetap dengan ego idealis yang kayak gua harus bikin ini, maksudnya you know? Iya paham. Gini, mungkin menjelaskannya lebih tepat adalah gue suka banget nulis dan produce gitu. Jadi kayak gue pasti mau untuk nulis dan produce lagu gue sendiri. Tapi ketika ada teman yang mau bantu, ya ayo gitu kan, gitu kayak Gila ini come game beda banget sih. Makanya kemarin baru banget ini kejadian lucu banget. Jadi gue September ini cepet banget nih proses. September gue di mobil sama Chef. Terus Chef ngomong gini, Hondo udah lama gak rilis nih Nyi gitu. Kamu kan sibuk. Gimana kalau misalkan kita minta Petra buat produce gitu. Jadi kita bikin lagu aja supaya lebih cepet. Kita berdua ngefans sama Petra ya. Jadi kalau misalkan harus ada orang yang produce Hondo, itu cuman antara Petra Sihombing atau Anka Diop Subran. Udah cuman antara dua orang ini. Dan gue yang kayak, ya gak bisa lah Hondo ya harus aku yang produce. Kayak itu masih kayak gak bisa. Terus habis Chef kayak, marah nih orang males nih gitu. Akhirnya dia diem. Akhirnya dia diem nih, udahlah males lah. Udah nih. Dan gue kayak berusaha mikir gitu. Terus gue ketemu Widi dan gue bilang kayak, Mas, masa sih Chef nyuruh Petra produce apa Hondo kan gue segala macam bla bla bla. Terus Widi cuma kayak, emang kenapa gue Petra yang produce? Gue kayak, iya emang kenapa ya? Kenapa gue segininya gitu. Terus habis itu gue bilang, tapi kan lu juga Malik, lu semua yang produce gitu. Terus dia ngomong kayak, iya tapi kan ada Lale sama Ilman, mereka kan Lin. Itu Lale sama Ilman bantuin gue. Terus gue kayak, oh iya nggak apa-apa juga ya gitu. Terus gue udah mulai mikir nggak apa juga kan. Sampai akhirnya kan lu cuma perlu dibukain dikit ya. Kita sebenarnya untuk akhirnya jadi si kolam air terjun ini keluar gitu. Gue rekaman sama ada satu band emo namanya For Revenge. Ini emo ya, ini jauh banget dari gue. Terus gue rekaman sama mereka, sama si For Revenge. Rekaman as in like lu jadi apa? Lu jadi backing vokal atau gue sebagai vocal director. Vocal director. Jadi gue mengarahkan rekamannya dia. Udah, dia bikin lagunya akustik. Lagunya bagus banget. Dan pas beres, ini nggak pakai unsur otak ya. Gue cuman mulut gue tiba-tiba ngomong ke Bonix vokalisnya. Gue bilang kayak, kalau suatu hari nanti gue solo, lu bikinin gue lagu ya. Lagu lu bagus banget gitu. Terus pas gue sampai mobil gue kayak, anjir gue beneran ngomong gitu ya sama dia gitu. Tapi maksud gue kayak itu kan sebelum egonya balik gitu. Itu bener-bener kayak gue kan suka banget musik gitu. Jadi ya musik tuh di atas semuanya. Menurut gue bahkan musik tuh di atas penyanyinya gitu. Kayak lagu harus lebih penting daripada penyanyinya. Kita mah vessel doang gitu kan. Dan di situ gue kayak, ya tapi emang bagus banget sih lagu dia. Kayak ya, kalau misalkan suatu hari nanti mungkin kita nulis bareng, kayaknya sih lucu ya gitu. Dan di situ gue kayak, wah kayak gue makin sembuh nih gitu. Gue makin sembuh nih. Makanya ketika tadi pertanyaan itu datang dari lu, gue juga mikir, gue kayak, iya ya, gue pribadi suka banget gitu. Ngelakuin semuanya sendiri gitu. Bukan karena gue bisa, tapi karena gue suka prosesnya gitu. Tapi ya bahkan gue yang gak mulai solo karena gue gak mau ngelakuin proses sendirian aja, bukannya itu tanda ya. Kalau emang lu tuh seneng collab gitu, lu emang seneng kerja bareng gitu. Jadi ya gitulah, mungkin keluar buat gue intinya adalah keluar rumah tuh adalah jawabannya sih. Selama lu di rumah terus gue keren enggak, lu nggak keren, lu cuman ego lu datang, ego gue datang karena gue sangat insecure untuk orang ngelihat gue ternyata tidak sebaik yang gue pikir. Akhirnya gue bikin satu wall untuk bilang kayak, oh ya emang gak ada yang bisa ngerti gue. Sampai akhirnya gue keluar rumah. Dan pas gue keluar rumah, memang banyak yang lebih bagus dari gue. Dan gak apa-apa, karena kita semua selalu punya tempat. Lu gak harus jadi yang terbaik. Lu cuma perlu kasih cerita. We are just here to tell stories about ourselves gitu. Jadi ya udah. Penyanyi itu akhirnya jadi sedotannya ya. Yoi, bener. Sedotannya. Pendengar itu yang minum, airnya itu bisa dari mana aja. Iya, bisa dari mana aja. And lu
Asli sih Kam, gue ngerasa I don't know ya, now I understand. Gue jujur apa ya? Gue juga bilangin sama Joe gitu. Gue bilang, Joe gila, Kamga itu potensialnya itu gede gila. Gue bahkan bisa ngelihat dia go internasional gitu. And I guess the answer is because of your ego. Justru itu yang menghambat lu to reach your full potential. Dan kadang-kadang sih emang ada sebuah proses. Kalau misalnya gue ngertinya itu proses apa sih kalau pohon gitu ya. Misalnya rantingnya itu udah terlalu jauh gitu ya, sehingga dia terlalu jauh banget sama batangnya, akhirnya buah-buahannya jadi kecil. Yang harus dilakukan adalah rantingnya dipotong sehingga si nutrisi dari batangnya ini bisa terus memberikan buah yang manis dan segar gitu. Nah tapi proses pemotongannya itu nggak enak banget gitu, dan kadang-kadang si pemotongan itu yang ego kita tuh yang lagi dipotong-potong sehingga ya apa lu sendiri akhirnya jadi can reach that full potential. Buahnya itu benar-benar buah yang paling nikmat, yang paling seger, paling perfect banget gitu. Tapi memang harus ada proses pemotongan itu dan gue pertama kali bikin si Daniel Tetangga Kamu itu ada temen gue actually yang ngedoain gue. Dia bilang kayak gini, Neil, gue tahu lu mempunyai sebuah standar untuk produksi, tapi tadi pas gue lagi ngedoain lo, gue ngerasa Tuhan tuh kayak bilangin lo, udah mulai aja dulu, jangan khawatir tentang kualitas yang lu suka. Kayak gitu. Ini gue jadi keinget momen itu gara-gara lu ngomong gitu kan. Jadi akhirnya yang pertama kali kita lakukan adalah kita nge-zoom. Dan itu gue sebenarnya gak suka banget. Karena kualitas zoom itu low res gitu. Kayak gak niat banget. Dan itu sama Ari Lasso juga. Supaya gue bisa lebih chill dan gue gak terlalu perfeksionis dan gue gak kepikiran produksi, gue minum sake saat itu. Jadi agak-agak tipsi-tipsi gimana gitu, dan si Ari minum wine. Nah di situ kita ngobrol, dan pas begitu tayang ya gue ngeliatnya juga aduh gila jelek banget sih, backgroundnya gak sesuai, tapi it's done, you know, it's done, and now it can only get better from here. Iya benar. It can only get better from here. Jadi ya udah sampai akhirnya hari ini kita punya studio sendiri, kita punya ya seperti ini gitu. And I think ya pada ego di mana kayak gue harus mempunyai sebuah standar yang seperti ini, kalau enggak I will not do it. Itu justru yang malah menghambat our full potential sih. Kayak gitu. Jadi gue sangat berharap banget untuk your solo album. Gue masih mempunyai harapan itu, Kam. Menurut lo ketika lo ada di journey ini, tadi udah kesebut tuh, gue mulai ini aja gitu, temen gue ngedoain gue dan kayak Tuhan berbicara melalui dia gitu ya. Di mana Tuhan di saat lo lagi ngelewatin journey ini? Bagaimana dengan hubungan lu dengan Tuhan sendiri gitu, ketika di tangga, ketika di dekat, ketika di Hondo, dan sampai hari ini? Gue selalu bilang kalau gue gak punya hubungan sama Tuhan. Lu gak punya hubungan sama Tuhan? Tapi kan gue juga tadi bilang sama lu, tempat gue paling jujur adalah di lagu. Oke. Gue merasa mulai bisa sangat jujur itu di 2018 ketika so many things happen dan emang gak ada tempat lain buat kabur selain musik gitu. 2017 adalah momen dimana produsernya Dekat itu cabut karena memang tidak menghasilkan gitu. Dan kita nggak bisa main musik bertiga gitu, dan akhirnya gue pakai sisa uang yang gue punya buat beli alat gitu untuk gue bisa bikin lagu, dan gue belajar dari YouTube gitu. Dan salah satu lagunya ada judulnya Komedi. Komedi itu lagu tentang bayangan kita bertiga terhadap Tuhan adalah lu emang ngocol sih gitu. Kayak semua hal yang lu lakuin di hidup gue tuh ngocol gitu. Kita punya itu sama kita punya lagu judulnya Why Worry, yang intinya adalah udah kenapa harus stres, ujung-ujungnya mati kok
gitu. Jadi kayak ya udah gitu, mau kita lakuin apa juga ujung-ujungnya mati gitu. Terus abis itu kita mulai Hondo, terus Hondo punya lagu Julia River tentang eh, kalau misalkan emang ini jalan yang benar, bawa kita ke sungai lo gitu. Terus keluarga gue sempat komplain gara-gara kita punya lagu di dekat judulnya Amen, itu karena ada kata haleluya. Walaupun Chef yang nyanyiin, jadi sebenarnya make sense, gak ada masalah, tapi ya seperti biasa ya, namanya juga keluarga kan. Terus apa namanya, semua sejak 2017 sampai ya terakhir-terakhir gitu, 2 hal yang gue sebutin hampir di setiap lirik yang gue tulis hanya ibu dan Tuhan gitu. Wow. Jadi kayak sekuat-kuatnya gue ngomong kalau ya gue nggak terlalu sih sama ini segala macam with this higher power, tapi yang cannot jujur escape. ya yang jujur harusnya ya gue dinulis lirik sih gitu. Dan apa namanya, gue ingat ada satu lagu yang mungkin sangat menggambarkan perasaan gue terhadap Tuhan di tahun itu gitu. Itu liriknya, I only run to you when I got problems, treating you like I treat my parent, skipping Fridays while I sleep all day. Can't even remember the last time I went to your place. Maybe that's the reason you loving me less and less. That's the reason. Lupa gue. I thank you for all the food on the table, but you know very well what I really want. Jadi kayak, makasih ya, lu baik lo sama gue. Kayak gue, sesusah-susahnya gue selalu bisa makan enak. Yang tadi gue cerita kan, yang penting nasinya enak gitu. Bahkan gue pernah di momen gue lagi sulit itu, gue tuh selalu satu tetangga. Jadi gue udah pindah rumah 3 kali dan tetangga gue selalu sama, namanya Gito Wijaya. Dan hobinya dia masak. Jadi kayak setiap kita lagi, aduh ini tiba-tiba gitu kayak, lu mau makan nggak? Gue masak steak. Yeay, lu makan nggak? Gue lagi bikin udang. Selalu gitu. Gitu nih selalu ada di hidup gue gitu. Untuk masak buat gue gitu. Jadi kayak bener-bener gue nggak pernah dapat kesulitan makan. Tapi kan lu tahu yang gue mau bukan makan. Yang gue mau kan ini. Kok lu nggak mau kasih sih apa yang gue mau? Gue salah di mana sih sampai lu gak mau kasih? Gue cuma minta 1 nih gitu. Cuman lu gak mau kasih itu. Dan sampai akhirnya sampai ke titik ini kayak, ya mungkin dia yang lebih tahu kali ya. Mungkin gue gak perlu itu. Atau mungkin gue belum siap buat itu. Mungkin ketika hal yang gue inginkan di tahun 2014 sampai tahun 2019, ketika dia kasih gue itu, mungkin gue gak siap. Mungkin gue jadi sombong kali, mungkin gue jadi banget. Iya kan harusnya ya, logikanya ya kan gitu kan. Dan mungkin ego lu lagi iya, gede-gedenya lagi gede-gedenya. Mungkin dia tahu kalau hal itu bukan hal yang perlu dia kasih makan buat gue perlu nasi. Ya. Bukan ego gitu. Wow. Dan di momen itu gue yang kayak, ya dia emang ada terus sih gitu. Gue nggak tahu di mana, gue nggak tahu bentuknya apa. Gue bahkan nggak berani bilang dengan yakin namanya siapa gitu. Cuma ya dia ada terus dan gue thankful for it gitu. Yeah. Dan dia ngasih gue Chef, dia ngasih gue Tata, orang-orang yang gue ngerasa benar-benar loving me unconditionally karena mereka tahu seburuk-buruknya gue gimana gitu. Dan mereka masih mau ada di dekat gue gitu. Dan gue nggak selalu jadi teman yang baik, gue nggak selalu jadi pasangan yang baik karena gue selalu berkutat, karena gue selalu melayang gitu. Tapi mereka kadang suka sabar nungguin gue napak lagi gitu. Jadi ya banyak lah gitu. Gue kalau mungkin kalau bahasa gampangnya gue melihat Tuhan di banyak orang. So good. Gitu. Iya, kayak gue ketemu ada teman gue namanya Damo. Itu dia yang mungkin gara-gara dia gue masuk Malik gitu. Banyak hal yang dia lakuin buat Hondo gitu. Maksudnya gimana? Mungkin gara-gara dia lo akhirnya masuk Malik gimana? Jadi di geng Bintaro ini ada satu orang namanya Daniel. Daniel. Damo. Iya, Pak. Panggilannya Damo. Dia kayak music enthusiast gitu. Dia punya dia manajer dari satu band namanya Batavia Collective, which bandnya nyebrang banget ya gitu. Terus dia berteman sama gue, dan gue tuh punya kebiasaan kalau gue bikin lagu gue nggak mau kasih denger siapa-siapa sampai rilis. Karena gue nggak mau ada intervensi apapun. Seperti biasa ego. Kan? Of course. Sampai akhirnya, tapi karena gue ngerasa cukup nyaman sama Damo, gue kasih dengar, gue kasih dengar. Dan draft 1, draft 2. Iya, gue kasih dengar. Tiba-tiba ternyata Damo ngirim ke Widi, gitu. Dan pas itu abis meeting Malik, lalu Widi ngomong, band lu bagus deh,
lu kalau ikut lomba mau nggak? Gue nggak tahu sih lu mau atau nggak. Terus gue bilang lomba apa ya nih? Ada lomba namanya Go Ahead Challenge. Lu mau ikut nggak? Terus gue kayak, ayo udahlah ikut aja lah. Gue udah mau ngelakuin. Gue mau ngebakingin penyanyi koplo. Masa gue gak mau ikut lomba ya kan gitu kan? Udah ikut aja lah gitu kan. Akhirnya gue ikut dan itu kayak one of the best experiences yang gue ngerasain bareng sama Chef gitu. Kita nggak pernah manggung di Soundrenalin dan kita manggung di Soundrenalin sama Hondo ketika Hondo baru punya 4 lagu. Kita main di panggung gede, abis itu kita tour ke Jepang, terus kita dapat label, kita bikin album segala macam, banyak banget hal baik yang terjadi gara-gara gue mau ikut lomba lagi dari awal. Gila, gitu. Ya. Padahal ini tangga gitu yang digilain berapa juta orang, di YouTube juga udah berapa puluh juta gitu yang nonton, dan Kamganya sendiri akhirnya sama Chef ikutan lomba lagi gitu ya. Itu gila, it takes so much humility. Yoi, dan itu cuma terjadi karena Damo ngirim lagunya Hondo ke Widi. Gue nggak mungkin kasih denger lagu ke Widi gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi ya gue lihat Tuhan di Damo, gue lihat Tuhan di Widi, gue lihat Tuhan di Baskara. Banyak banget penyanyi yang gue direct yang gue kayak gue sense something. Gue ada satu band Sukabumi, ini weird banget, ada satu band Sukabumi namanya The Rai. Itu gue bener-bener ada di brief moment hidupnya mereka ketika mereka ngerjain EP. Mereka dulu nggak ngaku pasangan, sekarang nikah. Ceweknya pakai kerudung, cowoknya namanya Ramli, jadi sangat Islami gitu. Semua lagu yang ngingetin gue sama Hillsong. Dan gue yang kayak, ini dari mana sih gitu, kayak kok gini gitu. Dia punya lagu judulnya Minor gitu. Refnya I'm dying to see ya, save me cause I need ya, I'm falling to pieces. Gue yang kayak, wah gila, gue hancur sih sama lagu ini gitu. Dan mereka salah satu orang yang pernah bekerja sama gue yang gue nggak akan pernah bisa lupa gitu, karena lagunya sangat, gue kayak ngerasa iya ini bukan sekedar lagu. Ini kan kadang kalau di kasus gue tuh, gue kalau denger lagu terlalu bagus gue tuh takut. Gue kayak ini ada hal yang harusnya gue nggak denger gitu, kayak ini hal terlalu dalam yang harusnya buat mereka berdua, tapi mereka berbesar hati untuk berbagi gitu. Dan gue merasa gitu, kayak gue ngerasa ngeliat Tuhan di mereka gitu, kayak gue dapat sesuatu dari nama itu bandnya gitu. Nama bandnya The Rai. Iya. Dan selain itu juga ada beberapa momen lagi kayak begitu. Jadi pada akhirnya gue ngeliat kayak, ya mungkin emang Tuhan bekerja melalui, datangnya bisa lewat siapa aja. Betul. Yang pasti ketika gue ketemu sama itu, gue ngerasa ada satu hal di diri gue yang berubah. Gue percaya itu sih, kayak justru mukjizat datangnya dari orang-orang di sekitar lu gitu. Jadi kadang-kadang orang itu berharap mukjizat ketika dia mengunci diri dia di kamar. Ayo Tuhan, kapan gue dapet duit? Intinya keluar rumah. Intinya keluar rumah, balik lagi. Tapi sekarang nih, ketika gue gak tahu ya, ada banyak perspektif yang berubah banget sih, Kam. Yang dari terakhir kita ngobrol gitu. Perspektif dari lu yang berubah banget. Jadi maybe this is the last closing question gitu ya. Why do you make music now? Why ketika lu nanti ketika lu produce dulu itu kayaknya lu pengen ngasih lihat banget secara ego, ini gua hebat. Tapi sekarang ini udah ada shift, dan gua nggak tahu shiftnya itu sekarang kenapa lu bermusik gitu sih? Because I love it so much. Kayak emang cuman itu sih gitu, kayak looking back, gue cinta sama musik gara-gara gue denger album Born to Do It Craig David gitu, dan gue mau jadi Craig David. Sebenarnya bukan gue mau jadi Craig David, gue mau cintanya dia gitu, karena emang itu nggak mungkin jadi kalau bukan labor of love gitu. Kayak semua lagu yang gue bahkan denger dari peers gitu, dari kayak teman-teman rekan kerja sekarang, yang gue bener-bener sampai sebelum tidur kayak anjir itu lagu bagus banget. Ya itu nggak mungkin terjadi kalau nggak labor of love gitu. I love it so much gitu. Jadi gue akan tetap lakuin ini sampai gue nggak bisa lagi gitu. Dan gue merasa di detik ini mungkin itu alasan yang tepat gitu. Gue nggak tahu tahun depan, gue nggak tahu 2 tahun lagi ya, mungkin tiba-tiba ada pemikiran baru gitu. Tapi yang akhirnya bikin gue jejak adalah, gue suka ketika musik terasa menyeramkan gitu, karena real gitu. Kayak when it's getting so real gitu, karena
bukannya gue bilang kita hidup faking ya, enggak gitu. Cuman kita kan pasti punya topeng ya gitu. Maksudnya ketika kita hidup sehari-hari gitu. Karena ya kalau enggak lu nggak punya temen gitu kan gitu. Maksudnya kayak ya ketika lu ketemu orang kayak gini lu akan bersikap seperti ini. Ketika lu ketemu orang kayak gini lu akan bersikap seperti ini. Bukan berarti lu faking, tapi lu cuman adjusting aja gitu. You're taking on the role. Iya gitu. Cuman when it comes to art atau when it comes to music gitu, jangan ngomong art ya, art serem banget ya gitu. Kayak jadi kayak Sujiwo Tejo gitu, kayak nggak belum sampai situ gitu. Tapi when it comes to music, menurut gue itu satu-satunya tempat di mana gue bisa ngomong apapun yang gue mau dan gue rasain, and nobody will judge me gitu. Kayak it's just a song gitu. Kayak jadi somehow lagu tuh nggak penting, tapi penting banget gitu. Jadi menurut gue ya alasan bikinnya emang cuman itu gitu. When I've got something to say, yang gue nggak berani buat ngomongin langsung gitu. Kayaknya gue bakal itu jadi tempat gue berlindung gitu. Kalau sekarang ini lu ngomongin soal labor of love, jadi kayak pas lagi di dekat kemarin tuh labor of anger. Labor of anger, and I love it so much. You still love it? Iya, okay. Gue jadi pernah ada momen juga gitu. Pas Hondo kita udah ngerasa tenang. Terus abis itu kayak kita diajakin sama Dennis, Dennis Nusi, dia bikin album terus ngajakin dekat gitu buat isi. Terus kayak gue sama Chef kayak, aduh dekat mau nulis apa? Kita udah nggak ada marah-marahnya lagi gitu. Tata nyampe. Tata ngomong, gimana kok ketemu tentang ini? Emang gitu. Jadi kayak menurut gue akhirnya knowing lo bisa release your anger through music itu juga salah satu bentuk love sih gitu. Kayak nggak apa-apa gitu. Emang kadang kita harus vent gitu. Dan bagus ventnya kayak gitu, bukan lu kebut-kebutan di jalan atau lu marah-marah sama orang nyelak mobil lu gitu kan. Kayak ya vent lah, ceritain aja semua hal yang bikin lu kesel. Dan abis itu manggungnya ketawa-ketawa lagi gitu. Kayak kita, ini lagu tentang pas zaman itu ada gini-gini, let's go. Itu ternyata hal yang menyenangkan gitu. Jadi kayak menurut gue si Dekat sama Hondo ini yin and yang sempurna buat gue gitu. Kam, thank you so much. Thank you banget. Sama-sama, thank you for having me. Hadiah pernikahannya berarti ya. Thank you. Untuk lo taruh di rumah lo gitu. Okay. Jadi ini boleh gue buka sekarang? Gak usah. Gak usah. Okay. Isinya sama aja. Okay. Jadi gue again ya kayak gue udah ngerasain banget sih dari tadi kita ngobrol gitu ya, kayak udah ada terang. Lu ngobrol pun juga with all this lightness, ringan banget. And the light that you have right now, mudah-mudahan itu bisa menerangi orang-orang dan tetangga-tetangga di sekitar lo. Lu nggak alergi kan sama kata-kata tetangga gitu? It's okay ya. Aman kok. Tapi jangan suruh gue nyanyi ya. Oh masih ada itu. Masih. Kalau itu buat gue itu udah bukan hate. Itu lebih kayak ya emang harus move on aja sih gitu. Kita hidup harus move on gitu. Jadi ya udah. Jadi ya cerita lu tadi itu I think it's mudah-mudahan bisa resonate with a lot of people, khususnya yang mempunyai jiwa seni juga. Dan a lot of people menurut gua adalah seniman tapi mereka trap menjadi seorang accountant. Iya bener. Jadi mudah-mudahan apa yang Kamga rasain, Kamga ini benar-benar seniman 100% udah mentok banget kayak gitu. 95% masih ada. Oh masih ada lagi ya? 5% apa? Komersil ya gitu? Enggak, 5% tuh yang di gunung gitu. Oh, iya, itu seniman bener. yang beneran. Bener. Daniel Day-Lewis gitu. Yoi. But guys, thank you banget buat semua tetangga kita yang udah nonton. And kita akan ketemu lagi sama tetangga kita yang gak kalah spesialnya minggu depan. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Bye guys, thank you.